Mendengar perkataan dari Turyati yang seperti itu, entah mengapa, hal tersebut sangat menyakiti hati Rian. Rian merasa seperti harga dirinya diinjak-injak. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di daerah Sintang, Kalimantan Barat pada tahun 2021. Bercerita tentang satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan cucu mereka yang mengalami nasib tragis setelah ditemukan tewas secara mengenaskan di sebuah perkebunan sawit yang ada di Dusun Lamanatai, Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tabelian, pelosok Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Aksi mengerikan ini ternyata dilakukan oleh tetangga mereka sendiri, lantaran tetangga mereka itu merasa sakit hati dengan hinaan dari korban yang tidak mau meminjamkan uang. Uang yang ingin dipinjam di saat itu adalah sebesar 5 juta rupiah yang akan digunakan untuk modal usaha membeli bibit ikan lele. Nah, bagaimana cerita lengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pelaku yakni RN berusia 27 tahun dengan suami istri dan cucunya lantaran tersinggung atas ucapan seseorang korban. Pelaku satu keluarga di Kecamatan Sungai Tabelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat kini telah ditangkap pihak kepolisian. Pelaku berinisial RN 27 tahun ditangkap di rumahnya di Dusun Lamanatai, Desa Solam Raya pada Kamis 5 Agustus 2021. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang pria yang bernama Rian Anggianto. Di lingkungan sekitar tempat dia tinggal, dia kerap disapa dengan nama Rian. Rian ini merupakan pria berusia 27 tahun. Dia merupakan warga Dusun Lamanatai, Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tabelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Namun sobat, tidak diketahui bagaimana latar belakang dari keluarga Rian. Dia tinggal dengan siapa, termasuk apakah Rian ini sudah berkeluarga atau belum. Karena tidak ada media yang memberitakan soal informasi itu. Namun yang jelas, Rian ini hidup di dalam keadaan yang cukup sulit. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari saja, dia bergantung dari usahanya berternak lele. Jika ikan lelenya laku terjual, maka dia bisa makan. Namun jika tidak, dia hanya makan angin saja. Meskipun usaha lele yang dia jalani selama ini tidak terlalu membawa keuntungan, entah karena banyaknya persaingan atau rendahnya minat masyarakat, namun Rian masih tetap setia menggeluti usahanya tersebut. Dan tibalah pada suatu hari, dia merasa harus melakukan sesuatu agar usaha ternak lelenya tetap berkembang dan bertahan. Sehingga dia ingin membeli lagi bibit lele. Kira-kira di saat itu, dia membutuhkan uang senilai 5 juta rupiah untuk membeli bibit lele tersebut. Namun sobat, Rian ini tidak punya uang sejumlah yang dia butuhkan tersebut. Hingga akhirnya, dia pun terfikir ingin meminjam modal. Rian di saat itu sangat yakin, ke depannya ternak lelenya akan berjalan lancar, akan laku dan memperoleh keuntungan yang banyak. Sehingga dia pasti bisa mengembalikan modal yang dia pinjam. Namun kali ini, Rian sedikit bingung kepada siapa dia bisa meminjam uang sebesar 5 juta rupiah tersebut. Kemudian dia pun teringat dia mempunyai tetangga yang sepertinya cukup mampu. Setidaknya dia pasti punya uang 5 juta rupiah untuk dipinjamkan kepadanya. Tetangganya ini adalah seorang wanita paruh baya yang bernama Turyati. Turyati ini berusia 46 tahun. Dia memiliki suami yang bernama Sugiono, pria paruh baya berusia 52 tahun. Turyati dan Sugiono dikaruniai 2 orang anak yang tidak diketahui identitasnya.
Turyati dan Sugiono juga sudah memiliki seorang cucu yang bernama Afsya Amila Putri atau yang akrab dipanggil Afsya, yang baru saja berusia 5 tahun. Meskipun di keluarga mereka memiliki 2 anak, namun Suryati dan Sugiono tidak tinggal bersama anak-anak mereka. Alasannya tidak diketahui, mungkin saja karena anak-anak mereka sudah bekerja di luar daerah atau justru ada yang ikut pasangannya. Namun di saat itu, cucu mereka yaitu Afsya justru dititipkan untuk tinggal bersama mereka. Saat ini, mereka tinggal bertiga di Dusun Lamanatai, Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Di lingkungan sekitarnya, Turyati dan Sugiono dikenal sebagai orang yang baik dan ramah. Mereka berdua juga merupakan pasangan yang harmonis dan jarang sekali terlihat cekcok. Meskipun mereka sudah mempunyai cucu, mereka tampak tidak malu memperlihatkan keharmonisan mereka. Bisa dikatakan, kehidupan Turyati dan Sugiono cukup mampu, sehingga Rian di saat itu merasa kedua kakek nenek ini akan bisa meminjamkan uang mereka sebesar 5 juta rupiah agar Rian bisa membeli bibit ikan lele untuk modal usahanya. Singkat cerita, tibalah pada hari Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021. Rian pun di saat itu datang ke rumah Turyati dan Sugiono. Kedatangan Rian di saat itu disambut baik oleh Turyati dan Sugiono. Setelah sedikit berbasa-basi, Rian langsung menyampaikan maksudnya datang ke sana, yaitu untuk meminjam uang sebesar 5 juta rupiah. Kurang lebih, dia berkata seperti ini. "Maaf nih Bu Turyati, saya datang ke sini dengan maksud mau pinjam uang. Boleh nggak saya pinjam uang 5 juta rupiah dulu? Saya mau pakai buat beli bibit ikan lele," kata Rian memohon. Turyati yang mendengar permohonan Rian untuk dipinjamkan uang, lantas sejenak berpikir. Turyati sebenarnya dikenal ramah oleh tetangganya. Mungkin jika Turyati bisa menilai seseorang yang akan dia pinjami pasti bisa mengembalikan uang tersebut, dia pasti akan meminjamkannya. Namun entah mengapa, Turyati yang selama ini melihat kehidupan Rian yang begitu sulit, dia merasa ragu untuk meminjamkan uangnya kepada Rian. Bagaimanapun juga, Turyati dan suaminya juga membutuhkan uang untuk kehidupan mereka sehari-hari dan juga untuk cucu mereka. Jika uang mereka dipinjamkan ke orang yang tidak bertanggung jawab, maka mereka sendirilah yang akan terkena dampaknya jika sampai tidak memegang uang. Sehingga dengan berat hati, Turyati harus menolak dan tidak bisa meminjamkan uang kepada Rian. Di saat itu, Turyati menjawab seperti ini. "Maaf ya, saya nggak bisa pinjamin kamu uang. Saya juga ada kebutuhan." Mendengar penolakan dari Turyati, Rian ternyata tidak menyerah. Dia pun di saat itu mencoba untuk membujuk Turyati agar mau meminjamkan uangnya. Rian benar-benar membutuhkan uang tersebut agar bisa tetap mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun Rian yang terus-terusan memohon ternyata membuat Turyati lama-kelamaan menjadi kesal. Sehingga Turyati berkata seperti ini. "Kau ini bah, orang miskin, nanti balikinnya gimana? Tanah nggak punya uang kalau lelemu laku," kata Turyati di tengah rasa kesalnya kepada Rian. Mendengar perkataan dari Turyati yang seperti itu, entah mengapa hal tersebut sangat menyakiti hati Rian. Rian merasa seperti harga dirinya diinjak-injak. Setelah mendengar perkataan tersebut dari Turyati, akhirnya Rian yang tidak bisa mengelak lagi dari perkataan tersebut memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan perasaan yang kecewa dan rasa sakit hati. Rian benar-benar merasakan dendam di dalam hatinya setelah Turyati berkata demikian. Meski dia berusaha untuk melupakan ucapan tersebut, diam-diam dia menyimpan dan menumpuk rasa dendam yang benar-benar tidak bisa dia redam. Keluarga Turyati dia anggap telah merendahkan harga dirinya. Lambat laun, hari demi hari, rasa dendam tersebut semakin lama semakin besar, membuat dia ingin membalaskannya, yaitu dengan menghabisi nyawa kakek dan nenek tersebut. Namun di sisi lain, Sugiono merasa tidak enak dengan omongan sang istri yang dilontarkan kepada Rian. Sugiono menyadari jika perkataan istrinya ini mungkin sudah kelewatan. Sehingga Sugiono yang tidak enak dengan Rian akhirnya memutuskan untuk berkunjung ke rumah Rian.
Pada keesokan harinya, tepat di hari Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021, pukul 6:30 malam, Sugiono pergi bersama cucunya yaitu Afsya ke rumah Rian. Meski jarak rumah mereka cukup dekat, namun di saat itu Sugiono memutuskan untuk pergi ke rumah Rian dengan mengendarai sepeda motor. Dan tidak lama, sampailah mereka di rumah Rian. Sesampainya di rumah Rian, Sugiono langsung menghampiri Rian yang ternyata di saat itu sedang sakit. Sugiono pun langsung meminta maaf atas perkataan sang istri dan menawarkan bantuan untuk membujuk istrinya agar mau meminjamkan uang. Namun di saat itu, niat Rian sudah berbeda. Rian sudah tidak menginginkan uang Turyati dan Sugiono. Rian hanya ingin membalaskan dendam dengan cara menghabisi nyawa mereka. Sugiono di saat itu tidak tahu dengan rencana Rian. Dan dia di saat itu juga tidak tega dengan Rian yang sedang sakit. Dia menawarkan kepada Rian untuk diantarkan berobat. Sekalian mampir ke rumahnya untuk dibantu agar mau membujuk Turyati untuk kemudian dipinjamkan uang kepada Rian. Lalu Rian di saat itu yang masih teguh dengan pendiriannya yang ingin menghabisi nyawa Turyati dan Sugiono akhirnya memulai sandiwaranya dengan menerima tawaran bantuan dari Sugiono. Rian pun meminta tolong kepada Sugiono untuk dipinjami uang sebesar Rp200.000 agar bisa berobat dan meminta tolong juga agar diantarkan ke rumah mantri untuk berobat. Sugiono yang menyanggupi dan mereka pun langsung bersiap berangkat ke rumah mantri. Saat itu, Sugiono dan cucunya langsung menuju ke motor. Sementara itu, tanpa diketahui oleh Sugiono, Rian ternyata mengambil parang. Di saat itu Rian menyelipkan parang tersebut di dalam celananya sehingga tidak terlihat oleh Sugiono. Setelah mengambil parang dan mempersiapkan parang tersebut, Rian pun langsung menghampiri Sugiono dan cucunya yang sudah bersiap-siap di atas motor. Dan mereka langsung berangkat menuju ke rumah mantri. Posisinya di saat itu, Sugiono yang mengendarai motor, sementara Rian diboncengi di belakang dan Afsya duduk di depan. Selama di perjalanan, tidak ada yang aneh. Namun saat sampai di rumah mantri, ternyata pintunya tertutup. Di saat itu, tiba-tiba saja Rian terfikir untuk terlebih dahulu menghabisi nyawa Sugiono di sana, beserta dengan cucunya. Karena dia melihat situasi yang sangat memungkinkan tidak ada siapapun di sana. Sehingga Rian pun meminta tolong kepada Sugiono untuk diantarkan ke rumah adik iparnya saja. Entah apa alasan Rian meminta untuk diantarkan ke rumah adik iparnya ini. Hal tersebut hanya dijadikan alibi oleh Rian agar mereka bisa melewati sebuah lahan perkebunan sawit yang cukup sepi yang berada di Dusun Laman Natai, Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kalimantan Barat. Di mana Rian memutuskan untuk menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi untuk mengeksekusi. Dan benar saja, di saat mereka memulai perjalanan dan melintas di area lahan perkebunan sawit, tepatnya di lahan sawit Blok 4 ZZAB, Rian meminta Sugiono untuk menghentikan sepeda motornya di sana. Di saat itu Rian beralasan ingin buang air kecil. Lalu sontak Sugiono langsung menghentikan laju motornya. Rian pun turun dari sepeda motor. Dan saat dia baru turun, Rian tanpa membuang waktu langsung mengeluarkan parang di balik celananya. Dan dengan cepat, parang tersebut dia hujamkan ke arah leher Sugiono yang masih berada di atas motor. Dan dalam waktu singkat, parang tersebut memotong bagian leher Sugiono dengan luka menganga yang sangat besar dan menyemburkan cairan merah yang begitu banyak. Sugiono pun langsung terjatuh dari motornya. Dia menahan rasa sakit yang begitu amat parah. Sementara cucunya yang melihat kejadian tersebut merasa ketakutan. Apalagi saat dia melihat sang kakek yang bercucuran cairan merah dari lehernya. Lalu meskipun lemas, Sugiono mencoba untuk tetap melawan. Dia berusaha untuk merebut senjata tajam dari Rian. Namun nyatanya parang itu malah menghujam leher cucu Sugiono yaitu Afsya. Sehingga Afsya pun ikut terjatuh ke tanah dan langsung sekarat. Sugiono yang melihat cucunya ikut terluka, dia benar-benar panik sambil menahan rasa sakit, membuat dia tidak bisa melawan. Sugiono benar-benar tidak berdaya. Cairan merah yang mengalir dari tubuh Sugiono dan cucunya membasahi tanah, dan tidak lama setelah itu mereka yang tidak bisa menahan lagi akhirnya tewas seketika. Setelah Sugiono dan cucunya tewas, selanjutnya Rian ingin melancarkan niatnya yang lain, yaitu ingin menghabisi nyawa Turyati.
Rian pun di saat itu akhirnya segera membangunkan sepeda motor Sugiono yang terjatuh, lalu menggunakan sepeda motor itu untuk menjemput Turyati. Di saat itu, dia membiarkan jasad cucu dan kakeknya Sugiono tergeletak di sana. Lalu Rian selama di dalam perjalanan mengumpulkan mental dan emosinya untuk menghabisi nyawa Turyati. Singkat cerita, sampailah dia di rumah Turyati. Rian di saat itu datang ke rumah Turyati dan membuat Turyati terkejut karena motor suaminya ada pada Rian dan dia melihat tubuh Rian berlumuran cairan merah. Rian pun di saat itu mulai bersandiwara. Rian mengatakan kepada Turyati bahwa dia disuruh oleh Sugiono untuk menjemput Turyati untuk menenangkan cucunya yang sedang menangis. Mendengar perkataan Rian, Turyati jadi panik. Dia lantas langsung percaya saja perkataan Rian dan dia langsung menaiki sepeda motor milik suaminya tersebut untuk berangkat bersama Rian menyusul suami dan cucunya. Rian pun membawa Turyati berkeliling terlebih dahulu. Kemudian pada akhirnya barulah membawa Turyati ke perkebunan sawit tadi, tidak jauh dari lokasi ketika dia mengeksekusi Sugiono dan cucunya. Rian menghentikan motornya kurang lebih berjarak 100 meter dari lokasi kejadian pertama. Di saat itu, Turyati yang bingung lantas bertanya-tanya mengapa Rian membawanya ke lahan sawit dan di mana suami serta cucunya. Lalu Rian hanya diam saja dan hal itu membuat Turyati menjadi bingung dan semakin panik. Lalu kemudian Turyati pun turun dari sepeda motornya. Dia langsung membuka handphonenya untuk kembali menghubungi sang suami dengan sambil terus bertanya di mana keberadaan suami dan cucunya. Namun tetap saja Rian tidak menjawab. Rian yang sudah sangat dendam dengan Turyati langsung mengeluarkan parang yang sedari tadi dia gunakan dan menghujamkan parang tersebut ke arah kepala Turyati. Dia menghujamkan parang tepat dari belakang. Saat itu masih belum puas juga. Dia kembali melampiaskan dendamnya dengan menghujam leher Turyati. Begitu juga dengan tangan Turyati. Semuanya dia tebas. Turyati yang sudah tidak kuat menahan rasa sakit akhirnya terjatuh ke tanah. Tubuhnya berlumuran cairan merah yang mengalir dari luka yang benar-benar besar. Setelah itu, Turyati akhirnya menyusul sang suami dan cucu. Dia ikut tewas seketika. Setelah ketiga korban dari Rian benar-benar sudah tewas, yaitu Turyati, Sugiono, dan cucu mereka, tanpa rasa iba sedikit pun, Rian sempat membakar rokok seolah-olah dia merayakan keberhasilan dalam melampiaskan dendamnya. Lalu di saat itu, Rian mulai berpikir bagaimana caranya agar tidak ada yang mencurigai dia dan tidak ada yang menemukan jasad Sugiono, istrinya, dan juga cucunya di lahan sawit tersebut. Di saat itu Rian segera pergi dari lokasi untuk mengembalikan motor milik Sugiono ke rumahnya. Di dalam perjalanan menuju ke rumah Sugiono, Rian sempat membuang beberapa barang bukti, yaitu parang yang dia gunakan untuk menghabisi nyawa para korban ke dalam semak-semak. Kemudian Rian melanjutkan perjalanannya dan saat dia sampai di rumah Sugiono dan Turyati, Rian langsung memarkirkan sepeda motor tersebut tepat di depan pintu masuk samping. Namun Rian tidak langsung pergi. Rian kemudian memutuskan untuk beristirahat dan memantau situasi sekitar rumah Sugiono. Sebelum dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya, dia langsung meninggalkan sepeda motor tadi di rumah tersebut. Setelah situasi benar-benar aman, Rian pun pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Singkat cerita, hari pun berlalu. Tepat pada keesokan harinya, yaitu Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2021. Di sore hari, warga dusun Lamanatai, Desa Solam Raya, di saat itu dihebohkan dengan penemuan jasad perempuan di kebun sawit. Warga yang seketika menjadi geger, kemudian melaporkan temuan tersebut ke Polres Sintang. Atas laporan itu, pihak kepolisian langsung datang dan melakukan olah TKP. Kemudian, jasad perempuan itu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasilnya, terdapat luka sayatan benda tajam di bagian kepalanya dan juga bagian leher serta lengannya. Atas penemuan jasad ini, pihak kepolisian mengidentifikasi kalau jasad perempuan itu adalah Turyati. Pihak keluarga Turyati dikabarkan oleh pihak kepolisian dan para tetangganya tentang meninggalnya Turyati. Mendengar Turyati yang tewas dengan cara yang mengenaskan, pihak keluarga beserta anak-anaknya tidak kuasa menahan tangis. Mereka tidak terima atas kepergian Turyati. Namun mereka juga heran di mana Sugiono dan Afsya, yaitu kakek dan cucunya. Di saat itu jasad Sugiono dan Afsya masih belum ditemukan. Sehari setelahnya, tepat di hari Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021, pagi hari tepatnya pada pukul 7.00, warga kembali geger.
Ternyata di saat itu warga kembali menemukan jasad yang tidak jauh dari lokasi ditemukannya jasad Turyati. Yang ternyata jasad tersebut adalah jasad suami Turyati sendiri, yaitu Sugiono dan cucunya Afsya. Jasad keduanya pun akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kondisinya sudah mulai membusuk dan hasil dari pemeriksaan terdapat luka di leher dari hujaman benda tajam. Tidak lama setelah itu, pihak kepolisian menghubungi pihak keluarga. Dan keluarga setelah mendengar ternyata Sugiono dan Afsya juga menjadi korban pengeksekusian, pihak keluarga benar-benar syok. Mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa kesalahan yang sudah dilakukan oleh keluarga mereka? Mereka benar-benar meminta pihak kepolisian untuk cepat menemukan pelakunya dan menghukum pelaku tersebut seberat-beratnya. Sementara itu, pihak kepolisian yang menerima hasil identifikasi semakin mendalami kasus tewasnya Turyati, Sugiono, dan Afsya. Polisi terus mencari barang bukti serta meminta keterangan para saksi. Akhirnya di saat itu, pihak kepolisian berhasil mengungkap identitas dari pelaku yang ternyata pelakunya merupakan tetangga mereka sendiri yang bernama Rian. Entah bagaimana cara polisi bisa mengidentifikasi si pelaku ini, tapi yang jelas setelah mengantongi nama pelaku, Rian langsung ditangkap pada hari yang sama, yaitu di hari Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021. Pada malam harinya sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di saat itu Rian ditangkap ketika berada di dalam rumahnya sendiri di Dusun Laman Natai, Desa Solam Raya. Saat dia ditangkap, awalnya Rian berusaha untuk kabur. Akhirnya anggota kepolisian terpaksa melepaskan timah panas ke arah kaki Rian. Seketika Rian pun tidak bisa berkutik dan langsung ditangkap. Setelah dia ditangkap, Rian langsung diamankan di Mapolres Sintang untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Rian yang selama ini sangat panik setelah aksi pengeksekusian tetangganya sendiri, bahkan sekaligus 3 orang, benar-benar membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Dia langsung mengakui semuanya. Rian juga menceritakan secara detail kepada polisi bagaimana dia mengeksekusi Tuti dan suaminya serta cucu mereka. Rian mengaku kepada polisi jika dia tega melakukan hal itu lantaran sakit hati karena perkataan dari korban, yaitu terutama Turyati. Rian yang merasa sangat bersalah juga meminta maaf kepada keluarga korban yang ditinggalkan di dalam konferensi pers. Setelah serangkaian pemeriksaan, jasad dari Pak Sutri serta cucunya tersebut akhirnya dipulangkan kepada keluarga untuk dimakamkan secara layak. Tewasnya mereka membuat keluarga benar-benar merasa ketakutan. Keluarga merasakan sedih yang mendalam. Isak tangis mewarnai prosesi pemakaman ketiganya. Kabar tentang kasus pengeksekusian ini menyebar secara cepat dan membuat masyarakat jadi khawatir, khususnya warga Sintang yang merasa heboh dan hibah dengan kasus ini. Mereka tidak menyangka kejadian keji tersebut bisa terjadi di daerah mereka. Keluarga, teman, dan masyarakat sama-sama mengutuk perbuatan keji dari Rian dan berharap Rian akan segera dihukum seberat-beratnya. Dan saat sidang putusan dilakukan atas perbuatannya, Rian pun ditetapkan sebagai tersangka dan divonis dengan hukuman mati karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan aksi eksekusi berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Benar-benar sebuah kejadian yang kejam. Hanya karena tidak dipinjamkan sejumlah uang, sampai tega menghabisi nyawa orang lain, termasuk cucu yang masih kecil yang seharusnya masih punya masa depan yang panjang. Itu dia sobat, kisah dari nenek Turyati dan juga kakek Sugiono bersama dengan cucunya yang dihabisi oleh tetangganya yang bernama Rian karena tidak mau meminjamkan uang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?